Sudah lama dan sudah bosan bermain PS3. Nah, pas banget menjelang tahun baru 2024 ini, sekaranglah waktu terbaik untuk membeli konsol PS4. Kenapa? Emang PS4 punya kelebihan apa dibanding PS3 dan konsol-konsol yang lain? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 11 alasan kenapa kamu harus memiliki konsol Sony PlayStation 4 sekarang juga. Bersama saya Gangsar, let's go! Video ini disponsori oleh Lapak Reload, sebuah platform untuk top up gaming legal paling murah di muka bumi. Buat kamu yang ingin top up dia menu game Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, PUBG Mobile, dan game online lainnya, bisa banget kunjungi lapakreload.id, karena di sana menyediakan saldo digital dengan harga super murah, bahkan lebih murah dari harga pasaran, dan banyak diskonnya juga. Selain itu, Lapak Reload juga menyediakan top up saldo untuk akun PlayStation Network dan PlayStation Plus untuk beli game PS4 dan PS5 impianmu. Caranya gampang banget, kamu cukup kunjungi lapakreload.id, lalu masuk ke tab voucher, lalu pilih PlayStation, lalu pilih nominal yang kamu inginkan. Di sini bisa kita lihat kalau harga dengan jumlah saldo yang didapat itu lebih murah. Lalu masukkan nomor HP dan email kamu, dan pilih metode pembayarannya, mau lewat QRIS, Dana, ShopeePay, Link Aja, OVO, Transfer Bank, bahkan Alfamart pun bisa. Yuk top up diamond dan saldo digital di lapakreload.id saja, karena murah, aman, prosesnya cepat, langsung masuk dan tentunya terpercaya. PS4 adalah konsol yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi kehebatannya. Dengan perpaduan prosesor AMD Jaguar X8664 dan GPU AMD Radeon 1.84 TFL OPS, PS4 mampu memainkan game-game bergrafik Full HD 1080p dengan lancar dan bahkan bisa 4K di versi Pro-nya. Konsol ini sangat didambakan oleh gamer sejak dulu tahun 2013 saat awal rilis hingga saat ini. Buat kamu yang sekarang masih bermain konsol lama seperti PS3 dan Xbox 360, tapi masih belum sanggup untuk membeli konsol terbaru dari Sony yakni PS5, saya sarankan kamu untuk membeli PS4 saja karena beberapa hal yang akan saya bahas berikut ini. Lebih tepatnya ada 11 faktor dari berbagai macam sektor yang termasuk sebagai kelebihan dan keuntungan yang bisa kamu rasakan jika memiliki konsol PS4 dan tidak ada di konsol-konsol lain, yang saya jamin akan semakin membulatkan tekad dan meyakinkanmu untuk memilikinya. Atau bisa juga untuk kamu para istri dan wanita yang sedang mencari hadiah untuk suami, pasangan, atau anak di hari ulang tahunnya. PS4 mungkin bisa kamu pertimbangkan. Semua pembahasannya berdasarkan hasil riset yang saya lakukan sendiri selama beberapa tahun bergelut di dunia per-PS-an. Tentunya di tahun yang sebentar lagi baru, pengalaman gaming juga harus baru dong. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya berikut ini. Alasan pertama kamu harus membeli PS4 adalah karena sekarang harganya sudah murah-murah banget. Kamu pasti tidak akan menyangka kalau PS4 Fat OFW sekarang bisa kamu dapatkan dengan harga 2 jutaan saja. Bahkan kemarin saya berhasil mendapatkan PS4 Fat dengan harga cuma 1,9 juta, karena saya beli tanpa stick. Lalu untuk PS4 tipe Slim OFW dijual mulai 2,5 juta, dan yang tipe Pro OFW cuma 3 jutaan. Tapi bang, saya mau PS4 yang tipe Hand. Oke, sekarang kita bahas harga dari tipe Hand-nya. PS4 Hand sekarang cuma 3 jutaan, PS4 Slim Hand cuma 4 jutaan, dan PS4 Pro Hand cuma 4,5 jutaan. Semuanya sudah include beberapa game dan minimal 1 unit DualShock 4, dan tentunya sudah termasuk kabel-kabelnya. Tapi itu semua unit bekas ya teman-teman, karena sekarang sudah sangat sulit menemukan unit PS4 baru. Sony saja sudah stop memproduksi PS4 tipe Fat dan Pro, sementara yang Slim baru masih diproduksi namun dijual di angka 5 jutaan. Ya, kalau harus membeli PS4 Slim baru dengan uang segitu sih mending beli PS5 second sekalian ya. PS4 kini sudah ada 3 jenis software ya teman-teman. Kamu tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saja berdasarkan tingkat ekonomi. Pertama ada firmware OFW, yang mana ini adalah firmware bawaan asli original dari Sony. Kamu bisa bermain game-game original dari PlayStation Store, minim bug, dan tentunya bisa online. Namun kelemahannya ya harga gamenya yang mahal-mahal. Kedua ada firmware Hand. Firmware Hand ini adalah firmware original yang sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk memainkan game-game digital bajakan dengan harga yang sangat murah di belasan ribu saja, dan bisa kamu dapatkan di toko PS. Jadi kamu sudah tidak perlu membeli game-game original yang mahal seperti di firmware OFW tadi. Spesialnya, kamu juga bisa mendownload file gamenya sendiri di internet secara gratis. Cuma kelemahannya tidak bisa online alias wajib offline dan rawan bug. Ketiga ada PS4 Clone. Ini merupakan sistem yang membuat PS4 bisa memainkan game-game original yang minim bug, tapi tidak bisa online, karena game tersebut adalah game cloningan dari akun PSN yang sudah dibagi-bagi ke puluhan bahkan ratusan PS. Padahal batas share game dengan akun PSN cuma untuk 2 PS saja. Hal ini terjadi karena PS4 Clone menduplikat
mempercepat gamenya dengan proses modifikasi hardware yang rumit. Kalau saran dari saya sih, jika kamu cukup uang ya beli PS4 OIV saja untuk mensupport Sony dan para developer dan publisher game. Bisa mabar juga. Tapi kalau kamu pengusaha rental atau gamer kere, belikan saja karena mengisi gamenya murah meriah dan bisa diisi game PES 2021 patch musim 2024, bukan eFootball yang aneh itu. Kelebihan selanjutnya adalah desain fisik dari PS4 itu sendiri yang masih sangat bagus di masa sekarang. Ciri khas Sony memang seperti itu dari dulu ya. Konsol-konsol mereka dirancang dengan desain yang bisa berumur panjang dari segi estetika untuk menyesuaikan zaman. Ya minimal 10 tahun ke depan lah. Bahkan desain PS3 Slim dan Super Slim saja masih ganteng di masa kini. Kita mulai dari desain PS4 Fat dahulu. Feel yang diberikan adalah modern seperti robot. Apalagi perpaduan warna hitam dan biru LED-nya ketika dinyalakan. Wah, keren banget. Lalu ada PS4 Slim yang dibuat menjadi makin ceper dan tipis dengan 2 tingkatan, namun minimalis pada bagian atasnya yang polos dan cuma ada logo ikon PS, memberikan feel elegan, misterius dengan finishing matte-nya, dan cantik. Terakhir ada PS4 Pro yang memiliki desain 3 tingkatan, bulky yang memberikan efek gahar seperti monster yang siap melibas game-game apapun, namun tetap ganteng karena clean pada bagian sisi atasnya. Menurut saya PS4 Pro adalah gabungan dari desain PS4 Fat dan Slim. Untuk pemposisian terserah selera kamu mau horizontal atau vertikal. Kalau saya sih lebih suka horizontal, walaupun memakan tempat tapi biar desainnya kelihatan secara penuh. Biasanya kalau teman saya mampir ke rumah lalu kemudian melihat fisik PS4 ini, langsung bilang, "Wih, ada PS4, main yuk." Tapi dalam bahasa Jawa ya, karena saya Jawir. Kalau membahas kelebihan PS4, tidak lengkap jika membahas teknologi dari kontrolernya yang disebut DualShock 4. DS4 memiliki perubahan super signifikan dibanding DS3. Bukan hanya dari segi desain yang memberikan kenyamanan penuh terhadap genggaman karena bentuknya menyesuaikan lekuk tangan, tombol-tombol yang empuk, lampu LED yang besar dan berwarna RGB supaya memberikan feel gaming lebih terasa. DS4 juga memiliki touchpad di bagian tengah bodinya untuk mempermudah kita dalam navigasi dan saat mengetik dengan keyboard on screen. Lalu ada lagi lubang audio jack 3,5 mm jika kamu ingin bermain menggunakan audio dari headset. Lalu ada speaker untuk mendengarkan suara spesial di in-game PS4 seperti suara telepon di GTA 5. Dan ada juga sensor getar yang lebih halus dari getaran DS3. Pokoknya stick PS4 itu modern banget lah fiturnya. Maklum saja jika harga per unitnya sekarang masih tergolong mahal di 250–300 ribuan. Kalaupun sedang tidak dimainkan, stick PS4 juga bisa dijadikan pajangan di setup PC kerjamu. Jangan takut lagi perihal harga game yang mahal di PS4. Dengan adanya PS4 Firmware Hand dan Clone, satu gamenya sekarang bisa kamu dapatkan di toko PS terdekat dengan harga Rp25.000. Mau game jadul atau yang terbaru, semua sama murahnya. Dan jika kamu ingin makin murah lagi ya tinggal download di internet secara gratis file gamenya, lalu install sendiri. Tapi bang, saya pengen main game original karena ingin bermain online. Oke, untuk mendapatkan game-game original murah, ada beberapa cara yang saya ketahui. Yang pertama adalah dengan membeli Blu-ray disc atau kaset secondnya. Untuk game-game lawas sekarang cuma 150–200 ribuan. Sementara untuk game-game yang baru rilis kemarin bisa 200–300 ribu lebih murah dari kaset versi terbarunya. Jangan takut perihal masalah kesehatannya, karena PS4 itu menggunakan teknologi Blu-ray yang lebih awet dari teknologi CD dan DVD biasa. Lalu untuk mendapatkan game-game original digital yang murah, kamu bisa menggunakan metode berlangganan PlayStation Plus dengan hanya membayar 70 ribuan per bulan. Kamu sudah bisa memainkan game-game original berbayar yang tadinya 500–1 jutaan, kini menjadi gratis. Dan pilihannya banyak banget. Tapi game-game tersebut tidak bisa kita pilih sendiri ya teman-teman. PlayStation lah yang mengatur pilihannya untuk diri kita. Jadi harus terima nasib pada game favorit kita atau tidak. Semakin tinggi level berlangganan yang kita pilih, harga per bulan akan semakin mahal. Namun pilihan gamenya makin banyak. Lalu game-game berbayar yang sudah kita install secara gratis tersebut hanya bisa dimainkan selama 1 bulan. Jika ingin memainkannya lagi, ya harus berlangganan lagi. Tapi menurut saya itu sudah cukup banget dengan harga 70 ribuan. Lalu cara ketiga adalah dengan menunggu diskon teman-teman. Kita harus rajin-rajin memantau PlayStation Store untuk mendapatkan harga game yang miring. Setiap hari kamu harus wajib memperhatikan tab deals. Siapa tahu ada game favoritmu yang diskonnya mencapai puluhan %. Atau bisa juga tunggu event-event spesial seperti Summer dan Winter Sale yang akan makin murah lagi. PS4 mampu menjalankan game dengan resolusi Full HD 1080p dengan 30 dan 60 fps di versi Fat dan Slim. Sedangkan yang versi Pro bisa 4K 30 fps. Semua gambarnya detail, warnanya colorful, bayangan realistis, refleksi real time, tekstur nyata, lancar tanpa lag, frame drop atau apalah itu. Karena mesin PS4 itu dibuat khusus untuk memainkan game-game yang kompatibel dengannya, tidak dikurang-kurangkan dan tidak dilebih-lebihkan. Saya berani bertaruh, dengan harga serupa, tidak ada PC atau laptop yang mampu memainkan game-game dengan settingan
grafis yang sama seperti yang PS4 lakukan. Kamu mau main game apa? God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Call of Duty Warzone, Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Mirage, Horizon Forbidden West, It Takes Two, Battlefield 2042, Fortnite, Genshin Impact, Apex Legends, PUBG, UFC 24, MotoGP, NBA, eFootball, PES, semua ada lengkap dan rilisnya tepat waktu di PS4. Tidak harus nunggu berbulan-bulan setelah platform yang lain dulu. Dan sebagian besar game masih bisa diupdate, tidak seperti game-game PS3 yang sudah mentok di versi tersebut. Kelebihan PS4 selanjutnya yang tidak dimiliki oleh konsol PS sebelum-sebelumnya adalah kemampuan untuk bermain game secara online dengan stabil. Di PS3, semua server game sudah ditutup, ditambah sistem modifikasi custom firmware atau CV yang mewajibkannya untuk offline. Jadi membuat kita sebagai gamer PS3 tidak bisa merasakan mabar lagi. Namun di PS4 original, semua server game masih terbuka lebar. Kamu mau main apa? eFootball, UFC, COD Warzone, Fortnite, Genshin, Fall Guys, Paladins, GTA 5, Star Wars Battlefront, semuanya lengkap. Dengan bermain online, kita bisa mendapatkan pengalaman gaming yang tidak didapat dari bermain offline, seperti berkomunikasi dengan player lain, ketika leveling ada yang membantu, tingkat kesulitan yang berbeda-beda tergantung individu lawan, top up uang digital dan gacha, dan bisa show off level dan skill ke seluruh player di dunia. Kamu sendiri tim bermain offline atau online? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Next ada performa. Saya baru kemarin membeli PS4 tipe Fat seri 11 yang mana itu adalah generasi PS4 paling awal yang diproduksi tahun 2013 atau 2014an. Dan kemampuannya masih sama seperti adik-adiknya di PS4 Fat seri 12, PS4 Slim, dan PS4 Pro. Semua game beresolusi Full HD sampai 60 fps dan aplikasi-aplikasi hiburan bisa dimainkan lancar tanpa lag apalagi sampai yellow. Padahal unit ini masih segel void dari awal rilis, yang artinya belum pernah diservis. Suhunya di 60-70 derajat Celcius yang masuk kategori normal untuk PS4. Dan suara kipasnya juga masih batas wajar. Memang di beberapa kasus ada sebagian PS4 yang memiliki suhu terlalu panas hingga 90-100 derajat yang membuatnya sering mati karena sistem mendeteksi overheat. Dan kipasnya benar-benar seperti suara pesawat yang mau take off. Namun biasanya itu diakibatkan hanya karena masalah prosesor yang belum pernah diganti pasta atau mesin yang belum dibersihkan dari debu. Padahal model servis tersebut cuma 100-200 ribuan saja ke toko PS terdekat. Jadi jangan takut untuk membeli PS4. PS4 Slim dan Super Slim saja masih banyak yang sehat, padahal lebih dulu rilis. Oh ya, semakin tinggi tipe dan seri PS4-mu akan semakin aman. Berikutnya, selain untuk bermain game, di PlayStation Store kita juga bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi hiburan multimedia online seperti YouTube, Netflix, Spotify, Disney+, Prime Video, Crunchyroll, dan lain-lain. Semua aplikasi-aplikasi tersebut bisa kamu download secara gratis. Cukup siapkan biaya langganannya seperti di platform lain. Tentunya karena PS4 memiliki prosesor yang mumpuni, jadi respon navigasinya di aplikasi-aplikasi tersebut sangat lancar. Mirip seperti di PC lah, tidak seperti saat di Smart TV yang super delay. Dan tentunya di PS4 ini gambarnya jernih, karena resolusi menyesuaikan tipe PS dan TV apa yang kita pakai. Favorit saya tentunya mendengarkan musik di Spotify sambil bermain game, karena aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan di latar belakang. Jadi beli PS4 itu sama saja seperti kamu membeli Smart TV yang bisa dipakai untuk nge-game. Kalau sudah capek mabar, bisa chill rebahan sambil nonton film. Jika kamu tidak masuk ke dalamnya, kamu pasti belum mengetahui hal ini. Kalau ternyata komunitas rental PS, terutama PS3 dan PS4 itu masih sangat ramai. Rental PS sedang naik-naiknya 2 tahun ke belakang. Banyak rental PS baru di daerah saya yang hadir setelah melihat peluang usaha yang menjanjikan di komunitas ini. Karena bermain PS di rental itu jauh lebih seru daripada sendirian di kamar. Dan yang saya rasakan, sekarang rental PS3 sedang mengalami transisi pelan-pelan untuk beralih ke unit PS4. Jadi prospek untuk jangka panjangnya masih sangat terjamin. Dengan PS4, kita bisa bermain game PS terupdate namun dengan grafik yang lebih baik dari PES di PS3, karena PES di PS3 menggunakan base game PES 2018, sedangkan PES di PS4 menggunakan PES 2021. Belum lagi jika kita bahas turnamen-turnamen PES keliling rental, masih sangat ramai diikuti oleh gamer PES dan pecinta sepak bola. Puluhan slot selalu ludes terjual karena total jumlah hadiah yang menggiurkan dari jutaan hingga puluhan juta. Bahkan di tingkat nasional ada kompetisi e-sport EVEL Indonesian Football E-League BRI Liga 1. Kini gamer-gamer e-football bisa latihan di PS4 dengan harapan bisa berkompetisi di sana.
Selain harga unitnya yang sudah murah, PS4 apabila dijadikan unit di rental PS itu cukup menguntungkan karena harga sewa per jamnya yang lebih mahal dari PS3, yakni di kisaran 5-8 ribu rupiah per jamnya. Jika di rental sehari saja satu unit PS4 dimainkan 10 jam, mampu menghasilkan uang 80 ribu. Itu cuma dari satu unit. Kebanyakan rental PS4 memiliki 8-10 unit, dan apabila direntalkan dengan sistem sewa keluar per hari ada di rentang harga 70 ribu sampai 100 ribu per 24 jam. Jika dalam seminggu saja bisa keluar 3 kali, lumayan kan 300 ribu per minggu hanya dari satu unit. Kita tidak perlu capek-capek gerak, uang datang sendiri. Ini jelas-jelas lebih menguntungkan dari PS3. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 11 alasan kenapa kamu harus membeli PS4 sekarang juga. Dari semua kelebihan atau keuntungan tersebut, apakah kamu sudah makin ngiler untuk memiliki PS4 ini sekarang? Bebas mau yang tipe apapun, mau fat, slim, atau pro, semuanya sama-sama bagus. Dan manakah faktor yang paling men-trigger dirimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Kalau saya sih kemampuannya untuk bermain online di zaman sekarang yang masih stabil. Karena saya suka mabar, terutama game kompetitif seperti Fortnite dan eFootball. Untuk kamu yang di zaman sekarang masih bermain PS3 dan masih belum ada rezeki untuk membeli PS4, jangan sedih dan tetap nikmati konsol PS3 tersebut. Tidak ada yang bilang PS3 itu konsol yang jelek, karena PS3 juga punya segudang kelebihan di dalamnya yang tidak dimiliki konsol lain. Dan sudah pernah saya bahas di video 7 kelebihan PS3 terdahulu. Tidak adil jika saya hanya membahas kelebihan PS4 saja. Di video berikutnya saya akan membahas beberapa kekurangan yang bisa dijadikan himbauan untuk kamu supaya tidak gegabah langsung membeli PS4. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oh ya, tonton juga video saya lainnya itu tentang pengalaman saya menggunakan wifi internet dari anak perusahaan PLN Econet selama 2 bulan. Cari tahu apa kelebihan dan kekurangannya, karena broadband ini cocok banget untuk kamu para kaum mendang-mending. Harganya cuma 200 ribu untuk bandwidth 10 Mbps. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.